Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi luar biasa. Ya, pada malam hari ini adalah acara yang sangat spesial. Ya, kenapa saya katakan sangat spesial? Karena pematerinya adalah pemateri yang sangat-sangat luar biasa, pengalamannya yang sudah tidak diragukan lagi, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, sebagai dokter senior yang tidak muda lagi, saya kira umurnya mirip ya, sudah kurang lebih sama dengan umur saya, kurang lebih 63 tahun ya. Nah, Bapak Ibu, saya katakan bahwa malam ini adalah acara yang sangat spesial. Kenapa saya katakan sangat spesial? Ya, karena kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di dunia, bahkan ya di Indonesia, karena yang berkaitan dengan masalah stroke. Ya, namun sebelum saya uraikan secara lebih jauh bagaimana materi kita malam ini, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini, ya, Bapak Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Kemudian dari kalau saya mau bacakan biodatanya itu mungkin sampai larut malam tidak selesai, jadi saya tidak perlu jelaskan. Yang jelas bahwa beliau itu sangat intens dan peduli terhadap kesehatan. Walaupun beliau sebagai alumni kedokteran, tapi beliau itu hanya mungkin intens di dalam konsultan, ya, konsultan di farmasi dan juga konsultan di berbagai perusahaan. Saya melihat luar biasa banyak sekali konsultannya di berbagai perusahaan yang ada di Indonesia, ya termasuk di dalamnya yang menghasilkan produk-produk Bima. Ini saya lihat luar biasa sejak 2022. Ya, jadi Bapak Ibu, saya katakan harus menyiapkan diri untuk menerima materi dari beliau, karena kalau saya pribadi sama halnya kalau kita kuliah kedokteran. Nah ini, kalau kita kuliah kedokteran itu berarti kita harus bayar mahal-mahal dan seterusnya, tapi malam ini gratis. Saya harapkan Bapak Ibu nanti eh, mengajukan pertanyaan lewat lewat kolom chat ya, tulis nama, asal daerah dan pertanyaan. Nanti saya akan seleksi pertanyaan yang berkaitan dengan materi malam ini, saya akan bacakan, dan nanti Pak Dokter akan menjawab secara langsung. Jadi saya harapkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti ditulis di kolom chat ya. Oleh karena itu, supaya banyak pertanyaan, saya berharap betul-betul kita menyimak apa yang disampaikan beliau. Jangan, kalau perlu jangan tinggalkan tempat duduk, ya. Karena apa yang disampaikan beliau itu semua daging. Karena beliau akan menguraikan secara ilmiah yang terkait dengan materi ini, karena beliau betul-betul menelusuri jurnal-jurnal internasional. Scopus berarti ini berkaitan dengan riset internasional. Nah, bagaimana biodata beliau? Saya kira kita perlu melihat videonya beliau, bagaimana aktivitas beliau. Ya, inilah biografi beliau, apa aktivitas beliau selama ini. Ya. Suaranya Pak Topi. Ini ada yang menarik bagi beliau bahwa sehat itu murah, sembuh itu gampang, ya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan jangan dirikan rumah sakit, tapi dirikan rumah sehat. Wah, ini soal luar biasa. Oke, karena itu saya tidak kita berlama-lama, saya tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh beliau. Kita persilakan dengan mengetik di kolom chat
16M untuk mempersilakan kepada Bapak Dr. Raden Setio Pradipto. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Jamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat buat kita semua. Selamat pagi, 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 pagi. Pertemuan pada malam hari ini. Dan apa yang saya ingin sampaikan betul seperti Pak Jamal tadi diawali. Ini adalah satu kasus, satu kejadian yang harus betul-betul kita berperan aktif Bapak Ibu. Kasus truk, sekali lagi, kasus truk adalah PR besar. Sangat mempengaruhi kehidupan kita, baik Indonesia maupun dunia seperti Pak Jamal sampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang membuat kita harus berperan aktif. Sampai hari ini Bapak Ibu, ini adalah PR besar. Izin supaya materi diskusinya bisa tersampaikan, saya ingin menyampaikan materinya secara singkat. Apa yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan jadi bahan. Sekali lagi, saya harus menekankan ini adalah bahan. Bahan yang harus sama-sama kita renungkan, kita diskusikan, baik secara kelompok maupun terbatas. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan judul pada hari ini saya bangga dengan, mohon maaf saya baru tidak menyebutkan Mas Pras. Mas Pras, terima kasih karena judulnya menarik sekali nih. Cegah stroke. Beda ya, karena kalimatnya adalah cegah stroke. Kalimat cegah stroke ini berarti satu pekerjaan yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Pak Jamal, saya punya apa ya, semacam motivasi. Mudah-mudahan motivasi ini tertular kepada yang lain. Sehat itu murah dan sembuh itu gampang. Sehingga kalau kalimat di sini pulihkan hidup karena sudah terkena stroke, itu harusnya kita punya motivasi gampang untuk pulih, gampang untuk sehat lagi, gampang untuk produktif lagi. Inilah yang saya katakan bahwa ini harus kita menjadi renungan buat kita bareng-bareng Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, berilah kesempatan kita untuk berdiskusi mengenai satu kasus ini. Kenapa demikian? Karena yang akan memenuhinya, kenapa saya katakan murah, kenapa saya katakan gampang. Solusi yang harus kita, pada akhirnya kita harus sepakati adalah L-Cure, adalah Bimaku. Jadi ini bukan pembicaraan yang lama, ini bukan pembicaraan yang sudah pernah kita dengar. Dengan pengencer darahnya, dengan anti hipertensinya, dengan anti kolesterolnya atau penurun kolesterol dan seterusnya dan seterusnya. Bukan. Itu kita harus buang jauh. Karena yang akan kita sepakati nanti adalah L-Cure. Yang akan kita sepakati nanti adalah Bimaku. Kok bisa dong? Maka saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Murah. Gampang. Bukan rumah sakit. Tapi rumah sehat. Inilah kenapa saya dari awal, dari pertemuan demi pertemuan, mohon maaf saya harus cerita mungkin, saya dengan Pak Agus Kaidun, saya dengan Pak Indra, dengan Bu Lucy, itu keliling Bapak Ibu. Keliling bersama Hercure dari radio ke radio, dari hotel, dari California Hotel, dari ruang pertemuan. Untuk mensosialisasikan seperti ini, bagaimana menyelesaikan kondisi degeneratif. Bagaimana diabetes, bagaimana serangan jantung, bagaimana sekarang kita bicara stroke. Kerinduan saya, keinginan saya, dambaan saya bisa ketemu dengan Pak Taufik lagi di Lombok, saya bisa ketemu lagi dengan saudara-saudara kita di Loksamawe di Aceh, Pak Jamal di Makassar, di Kulon Progo, semua tempat. Kenapa demikian? Karena semangatnya sama. Harus stop stroke itu. Harus dicegah. Dan mudah dan gampang sekali untuk dipulihkan.
Kenapa? Karena bukan yang kemarin yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah L-Cure sebagai jamu tetes generasi terbaru, Bimako, kopi, kolagen, ginseng. Jadi akan sangat berbeda Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan ini yang lalu kita bicara mengenai serangan jantung, tidak ngasih warning, tidak ngasih berita, tidak ngasih SMS, tidak ngasih WA dulu, tidak ngasih email, tidak ngasih alarm Bapak Ibu tiba-tiba serangan jantung. Demikian juga dengan stroke. Hal yang sama. Ini mohon maaf ini pasti datanya sudah lama, tapi saya yakin banget kalau kita diskusikan sekarang ini masih relevan. Kalau boleh disampaikan di sini Bapak Ibu, saya geser sedikit dulu. Mudah-mudahan didapat. American Heart Association, American Stroke Association, satu asosiasi Amerika mengenai stroke maupun mungkin serangan jantung. Kita sekarang bicara stroke. Ini yang membuat kita sedih Bapak Ibu. Setiap 40 detik di dunia, termasuk Indonesia, orang terkena stroke. Pak Jamal di awal di diskusi kita di luar forum dengan saya menyampaikan satu video berita di 2013. Hal yang sama, nomor satu di Indonesia mencengangkan mengenai stroke. Berita di Indonesia. Sekarang kita bicara 40 detik orang terkena stroke dan lebih menjadikan lagi setiap 4 menit. Setiap 4 menit orang meninggal karena stroke. Bayangkan. Kalau kita kemarin dengan pandemi COVID-19 tidak sehebat ini. 4 detik, 40 detik kemudian 4 menit terkena stroke. Meninggal. Ini yang saya katakan harus kita renungkan betul-betul. Tapi seperti tadi disampaikan sama Pak Jamal, dari mulai selesai Fakultas Kedokteran tahun 88, 89 sampai hari ini Bapak Ibu, saya ada di industri farmasi. Saya masih aktif di Sambil Farma sampai hari ini. Kenapa saya ada di Bandung? Hari Senin, tadi pagi saya dari jam 4 pagi sudah berangkat, sebelum subuh sudah meluncur ke Bandung. Karena tugas di Sambil Farma sebagai karyawan aktif. Apa yang menggugah saya Bapak Ibu? Kenapa saya begitu semangat? Karena fokus saya ada di sini. Ini yang memberikan motivasi ke saya. 80% stroke itu bisa dicegah. Kalau 80% bisa dicegah, berarti stroke itu bisa di stop. Semangat inilah yang saya ingin sampaikan. 80% bisa dicegah. Stroke bisa di stop. Asalkan kita yang aktif Bapak Ibu. Bukan, mohon maaf, jangan menyerahkan Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jangan menyerahkan ke rumah sakit. Jangan menyerahkan ke Dinas Kesehatan. Jangan menyerahkan kepada medis yang luar biasa sudah bekerja. Kita yang harus aktif. Pertanyaannya sederhana. Bapak Ibu mau kena stroke atau tidak? Boleh saya ulangi? Bapak Ibu mau nggak terkena stroke? Ini ada 140 orang yang hadir. Mau nggak terkena stroke? Kalau jawaban kita seragam, tidak ingin kena stroke, ayo kita berjibaku. Ayo kita berdiskusi. Tapi jangan balik lagi ke yang tadi. Paradigmanya harus kita dirubah. Bukan pengencer darah, bukan medis. Mohon maaf. Bukan penurun kolesterol, bukan penurun tensi. Bukan itu. Tapi L-Cure. Tapi Bimako. Bapak Ibu, saya ingin betul-betul posisinya, mohon maaf, ada di sini. Saya ingin keluarga besar Bima justru fokusnya pada 80% bisa dicegah. Berarti Bapak Ibu, pangsa pasar kita jauh lebih besar. Kenapa? Karena tidak bicara orang yang sudah terkena stroke. Tapi bicara adalah orang yang tidak ingin terkena stroke. Apapun faktor risikonya.
ada riwayat hipertensi, ada riwayat keluarga kena stroke, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sepakati dulu, saya tidak ingin terkena stroke. Maka wajib hukumnya, maka harus dua produk ini. Saya geser supaya kita lebih semangat lagi, Bapak Ibu. Maka ini yang harus kita perhatikan. Mohon maaf. Bagaimana peran L-Cure, bagaimana peran Bimaco dalam preventif stroke, dalam mencegah stroke, dalam menyetop stroke, dalam memulihkan secara gampang pasca stroke. Bisa perdarahan, bisa iskemik. Saya tidak ingin dalam ke sana Bapak Ibu, persis seperti yang tadi disampaikan sama Pak Jamal. Kalau kita masuk Fakultas Kedokteran, ini berapa orang sekarang Pak Jamal? Hari ini hadir 144. Kalau saya yakin gak ada yang angkat tangan. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin masuk Fakultas Kedokteran? Saya yakin jawabannya pasti geleng-geleng semua. Gak mungkin. Jadi tidak perlu masuk Fakultas Kedokteran Bapak Ibu. Cukup masuk Akademi Bima. Jadilah keluarga Bima. Nggak usah susah-susah. Karena untuk tidak terkena stroke itu mudah. Untuk memulihkan pasca stroke, setelah serangan stroke itu ternyata gampang. Ayo kita renung. Ini kejadiannya Bapak Ibu. Tolong perhatikan ketika kita belajar jantung, ada penyempitan pembuluh darah. Dari tadinya lancar, menyempit sebagian sampai total. Ketika total seperti ini dah terjadi serangan jantung. Gambarannya seperti ini. Ketika total seperti ini, baik dari trombus maupun dari pinggirnya dengan kolesterolnya, kalau sudah tersumbat total, maka terjadilah serangan jantung. Bagaimana dengan stroke? Sama. Tadinya tidak terjadi apa-apa seperti ini, Bapak Ibu. Ini perjalanan panjang. Ketika terjadi gangguan endothel dysfunction, lapisan terdalam dari pembuluh darah kita, tunika intima, maka mulai bergerak nih, sampai terjadi kebuntuan total. Jadi apa yang terjadi di pembuluh darah kita adalah aterosklerosis. Kaku, tidak elastis lagi, tersumbat. Maka apa yang terjadi? Serangan jantung. Maka apa yang terjadi? Stroke. Inilah gambarannya. Tadinya normal, mulai terjadi kerusakan tunika intima, ini putus tunika intimanya. Untuk menambahnya diperlukan trombosit, diperlukan platelet. Berkumpullah platelet, maka diliputilah kemudian lemak. Maka timbullah seperti ini sampai total akhirnya. Tersumbat total. Terjadilah serangan jantung, terjadilah serangan stroke. Gambarannya dari sini. Jadi kalau pembuluh darahnya di arteri koronaria, maka serangan jantung. Kalau pembuluh darahnya di otak kita, di kepala kita, maka terjadilah stroke iskemik. Bukan perdarahan. Tersumbatlah pembuluh darah di sana yang memperdarahi sekian area. Entah itu pusat memori, entah itu pusat motorik, sensasi, dan lain sebagainya. Maka tersumbat kemudian tidak berfungsi. Bagaimana kalau di kaki? Sama. Bagaimana pembuluh darah yang lain di organ reproduksi? Maka terjadi disfungsi ereksi. Disfungsi jantung, disfungsi otak, disfungsi semua. Di sini berbicara kaki katakanlah. Bicara organ reproduksi. Sama Bapak Ibu. Kemudian, apa yang terjadi kalau seorang kena stroke? Maka mulai ada ketidaksimetrisan, asimetris, ada yang lebih rendah, ada yang lebih jatuh, kanan atau kiri. Ajak bicara, maka tidak akan simetris. Ajak senyum, tidak akan simetris. Diminta mengangkat tangan, diminta mengangkat kaki, tidak mampu. Ada kelumpuhan. Diminta bicara, pelo. Nggak jelas pembicaraannya. Kalau sudah terjadi 1, 2, 3, maka nggak ada lagi ceritanya, Pak. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali memanggil tenaga medis, mengantarkan ke tenaga medis.
stroke, maka lakukan permintaan pertolongan. Kejadian lain, tiba-tiba, mohon maaf sekarang, tiba-tiba ada rasa kebas-kebas. Tiba-tiba lemes. Nggak ada kekuatan di tangan, nggak kekuatan di kaki, khususnya satu sisi. Tiba-tiba bingung, nggak bisa fokus, bicara sulit. Kemudian ketika ditanya, tidak spontan bisa menjawab. Pandangan kabur, baik satu mata maupun dua mata. Tidak bisa berdiri, hilang keseimbangan. Dan ketika ditanyakan ini di mana, sulit sekali. Dan yang lebih parah lagi, Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang kita tidak waspada. Apa yang saya ingin sampaikan? Sakit kepala. Kalau Bapak Ibu mengalami satu sakit kepala yang sebelum-sebelumnya belum pernah dirasakan, tolong segera minta tolong. Jangan minta tolong untuk mendapatkan penurun sakit atau pereda sakit. Bukan. Ini menuju ke stroke, apalagi penyebabnya tidak diketahui. Sakit kepala. Ini fakta yang lama juga datanya. Penyakit jantung koroner nomor 1, pembunuh. 1 dari 10 orang meninggal. Ini Indonesia. 2 detik meninggal karena penyakit jantung koroner dan stroke. Jadi di dalamnya ada stroke. Rupiah jangan tanya. Dolar jangan tanya. Biaya jangan tanya. Dari hari ke hari pasti meningkat. Hipertensi, silent killer, sama. Meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan juga stroke. Jadi musuh kita hipertensi. Ini data di Indonesia Bapak Ibu. Umur 18 tahun. Peningkatan hipertensi meningkat. Saya dapat ada data 2018. Riset Kesehatan Dasar 2018 karena 2023 tidak ada dalam bentuk grafik seperti ini. Dan bukan riset kesehatan dasar tapi survei seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini hipertensi, mohon maaf, usianya 15-18 tahun Bapak Ibu. Bukan bicara sisi faktor usia, sekarang bicaranya 18-24. 69, 63, nah sama-sama nih Pak Jamal. Kita posisi di 63 katakanlah. Berarti posisinya 55, 4, 65, 74. Resiko terjadi hipertensi. Hipertensi berarti resiko stroke. Dan angka kejadian stroke di seluruh provinsi meningkat. 15 tahun ke atas Bapak Ibu, bukan 18 tahun. Bayangkan, stroke-nya 15 tahun ke atas. Siapa yang terkena makin tinggi, makin tinggi. Makin tinggi ternyata usia 45, 50 ke atas. Jauh lebih tinggi. 30 jauh lebih tinggi. Pria wanita memang lebih banyak pada pria. Kemudian apa yang saya dapat lagi yang terakhir ini Bapak Ibu. Yang terakhir, kegemukan. Kegemukan pun sama, meningkat terus-terusan di Indonesia, hebat. Orang Indonesia tuh hebat luar biasa Pak Jamal, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Hebat, saya nggak kebayangkan. Sampai menjadi style. Big size itu no problem at all seolah-olah. Padahal, Bapak Ibu, kalau kita bisa menurunkan berat badan karena kita obes, karena kita kelebihan berat badan, karena kita kelebihan lemak, mohon disimak. Kardiovaskuler itu bisa turun 82%. Hipertensi itu bisa turun sampai 92%. Artinya adalah pasti resiko stroke juga mengalami penurunan signifikan. Kalau kita berani menurunkan berat badan. Dok, pakai apa? Jangan cerita yang lain. Jangan diskusi yang lain. Selalu fokus pada L-Cure dan Bemaco. Mudah-mudahan ini jadi catatan penting buat kita. Jadi apa Dokter Setio kesimpulannya? Pak Jamal, mudah-mudahan kita sepakat.
Yang sakit itu bukan berkurang. Sekali lagi, yang sakit itu bukan berkurang. Stroke itu tidak akan pernah berkurang, Bapak Ibu. 89 saya masuk industri farmasi. Perusahaan pertama saya adalah perusahaan Perancis. Saya sempat tinggal di Paris selama 1 bulan untuk melakukan training produk. Dari 89 sampai hari ini, Bapak Ibu. Apakah ada perusahaan farmasi yang turun gitu, yang gulung tikar gitu? Yang ada adalah naik. Sesuai dengan peningkatan kondisi sakit. Yang sakit itu tidak akan pernah berkurang kalau bukan kita yang mengurus. Tolong simak kalimatnya. Mudah-mudahan jadi catatan nanti di Pak Jamal sebagai MC sekaligus moderator. Tidak turun yang sakit itu. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Kita harus berperan. Itulah kenapa Bapak Ibu, saya begitu semangat memilih alternatif. Dari awal saya lupa, jangan berpikir lagi rumah sakit, jangan berpikir lagi Kementerian Kesehatan, jangan berpikir Fakultas Kedokteran, cukup Bima Akademi saja. Jangan berpikir lagi ke sana. Mohon maaf, dulu hanya Universitas Hasanuddin. Swastanya tidak ada Fakultas Kedokteran. Dulu Samratulangi. Swastanya tidak ada Fakultas Kedokteran. Di Jakarta pun demikian. Hanya terbatas sekali Fakultas Kedokteran swasta yang ada pada saat itu. Sekarang Bapak Ibu, universitas manapun, institut manapun kalau menyelenggarakan Fakultas Kedokteran, silakan. Maka akan lahir banyak dokter. Dokter umum banyak lahir, nanti ngambil spesialis, berarti spesialisasi juga banyak lahir juga, dilantik dan disumpah. Tapi pertanyaannya sama, apakah yang sakit akan berkurang? Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Sekarang, mohon maaf, sudah ada 161. Pilihlah alternatif. Pilihlah tradisional. Jangan berpikir lagi antihipertensi. Jangan pikir lagi vitamin. Jangan pikir lagi kolesterol. Apalagi sekarang kita bicara. Semua pengencer darah. Jangan berpikir itu. Itu sudah dilakukan sebelum saya lahir. Kalau bicara, mohon maaf, kalau bicara Pfizer, Pfizer itu usianya udah 175 tahun. Tolong pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Bukan 10-2 tahun kita belum lahir, itu sudah ada. Tapi hasilnya apa sampai hari ini? Bukan berkurang, tapi bertambah banyak. Jadi ada sesuatu yang harus kita renungkan. Makanya saya lebih memilih tradisional, saya lebih memilih alternatif, saya lebih memilih L-Cure, saya lebih memilih Pimaco. Saya tahu mungkin di antara kita masih pro dan kontra. Masyarakat banyak pasti masih ada pro dan kontra. Tapi saya tetap akan memilih alternatif. Saya akan tetap memilih tradisional. Kenapa demikian? Karena ada payung hukum yang jelas. Ada lembar negara Republik Indonesia berupa peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang apa? Pelayanan kesehatan alternatif. Pelayanan kesehatan tradisional. Dan ini adalah payung hukum kita, memberikan kepastian hukum bagi kita. Siapa saja yang mengkonsumsi L-Cure, siapa saja yang mengkonsumsi Bimako secara rutin, dan menjadi payung hukum buat seluruh keluarga besar Bima karena sebagai pemberi pelayanan kesehatan alternatif. Hari ini saya lebih semangat lagi karena 2023 sudah lahir Undang-Undang Kesehatan yang baru. Ini undang-undang, kalau tadi peraturan sekarang kita bicara undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang apa? Tentang kesehatan. Berarti Undang-Undang Kesehatan. Di Undang-Undang Kesehatan bab 5-nya berbicara mengenai pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional sudah masuk di undang-undang.
Jauh lebih kuat dibandingkan dengan peraturan, Bapak Ibu. Saya ngambil pasal 163 di Undang-Undang Kesehatan 2023. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan layanan kesehatan alternatif. Saya tidak akan ragu. Maka saya memilih Elcure, saya memilih Bimako. Ini pembicaraan yang lalu. Bagaimana cara mencegah jantung koroner, penyakit jantung? Salah satunya adalah makanan yang sehat. Salah duanya adalah exercise yang reguler. Rutin olahraga. Tidak merokok, stop stop alkohol, kemudian cek. Rutin. Kemudian saya ingin menempatkan untuk mencegah jantung, untuk mencegah serangan. Elcure dan Bimako menjadi bagian Bapak Ibu. Nasihat yang sama. Tidak boleh tinggi tekanan darah. Cek rutin. Alkohol, makanan yang sehat. Tidak boleh kolesterol tinggi. Tidak boleh diabetes. Olahraga rutin. Kurangi stresnya. Jangan merokok. Jangan abaikan berat badan kita yang terus-menerus naik. Ini berlaku kalau di sini kita membicarakan jantung, maka berlaku untuk otak kita. Artinya berarti berlaku juga untuk Elcure dan Bimako. Malam hari ini kita fokus di struktur, ternyata sama. Merokok termasuk vape, minuman, artinya adalah betul-betul yang akan sangat buruk buat badan kita. Check up, rutin, kemudian makanan sehat, olahraga. Nah, ini yang menarik. Kualitas tidur 7-8 jam atau 7-9 jam. Tekanan darah, diabetes. Saya ingin sekali lagi Bapak Ibu menekankan untuk mencegah stroke, Elcure dan Bimako menjadi bagiannya. Kenapa sedemikian semangat Dokter Setio? Karena saya berorientasi ke sana. Apa sih Elcure? Apa sih Bimako? Nggak jauh dengan gambar di sini Bapak Ibu. Yaitu buah, sayur, kopi. Sekarang kita bicara, apa lagi yang kita bicarakan? Nabati. Kenapa saya fokus dengan gambar ini Bapak Ibu? Ini yang harus kita siasati bareng-bareng. Ini adalah saya mengambil dari The China Study. Pak Jamaludin, mungkin Pak Jamal bisa minta nanti ke Pak Taufik. Pak Taufik sudah pernah saya kirimkan The China Study tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell. Ini saya ngambil dari sana. Apa sih yang membedakan, sekali lagi yang membedakan, kenapa saya selalu memilih gambar itu? Karena saya memilih nabati. Ini nabati, ini hewani. Ini apple to apple 500 kilokalori. Bapak Ibu, di nabati itu tidak ada kolesterol. Sementara yang kita bicarakan sumbatan itu adalah kolesterol. Di nabati itu kalau kita bicara lemaknya 4:36, berarti 1:9. Proteinnya orang Medan bilang beti, beda tipis 3334. Tapi angka yang lainnya, fiber dan seterusnya sampai ke kalsium, itu istimewanya ada di nabati, bukan di hewani. Hewani itu istimewanya ada di sini, yaitu kolesterol dan lemak. Maka tolong pikirkan, sekali lagi tolong pikirkan Bapak Ibu, bagaimana kita mencegah stroke. Maka ayo kita berpikir, kita ini, saya dengan Pak Jamal sudah 60 tahun lebih, dan sehari-hari konsumsinya adalah ini, animal, hewani. Maka untuk mencegah, ayo kita pikirkan nabati. Di sini hanya tertulis tomat, bayam, buncis, kacang-kacangan, kentang. Nabati pasti lebih dari itu. Buahnya, ubinya, kacangnya, bijinya, sayurnya. Dan apa yang ada di Elcure tentunya adalah sayur. Ingat ya, 65.
Tolong pikirkan 65. Kalau kita bahas satu persatu dan saya minta ke Pak Niki, Pak Niki minta dong 65 itu apa aja, buahnya apa, sayurnya apa. Kita nggak selesai membahasnya. Saya ngambil contoh yang ada di dalam L-Cure, salah satunya adalah bayam. Ternyata dahsyat. Ternyata kardioprotektif ketika kita bicara jantung. Kalau kardioprotektif berarti akan memprotek juga organ lain, akan memprotek otak kita juga. Nggak usah panjang lebar. Cukup kalimat itu dulu aja. Bayam ternyata bagus untuk tubuh kita. Jantung maupun otak. Saya cari ternyata bayam satu nutrisi yang punya kekuatan dahsyat. Superfood. Tinggi protein, tinggi serat, akan menyehatkan tulang kita. Banyak kandungan atau penuh dengan kandungan mikronutriennya, gluten free, menurunkan kolesterol. Apakah perlu kita obat penurun kolesterol? L-Cure menurunkan kolesterol karena mengandung salah satunya bayam. Akan memboosting imun sistem kita, kemudian antiinflamasi. Saya cari lagi di literatur yang lain. Ini lebih dahsyat lagi, kenapa? Karena saya mendapatkan langsung sebagai nutrisi para atlet. Jadi Bapak Ibu, bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu, atau apa ya, pernah nggak sih ada satu berita Popeye kena sakit, termasuk sakit asam urat, sampai hari ini? Popeye, yang makanan sehari-harinya adalah bayam, kuat sekali, dahsyat. Maka ilustrasinya adalah nutrisi untuk para atlet. Kenapa demikian? Karena manfaat ini adalah para penelitinya Bapak Ibu. Ini peneliti panjang sampai sekian banyak. Menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan. Atlet perlu. Tidak boleh ada kolesterol, tidak perlu badannya lebih berat. Memperbaiki kapasitas metabolisme ototnya dan seterusnya. Apalagi yang saya ingin sampaikan di sini. Proteinnya, antiinflamasinya, fibernya. Memperbaiki jantung. Kesehatan jantung. Berarti kesehatan organ lain. Bayam. Bagaimana dengan ketimun? Nutrisi yang terkandung di dalamnya bagaimana manfaatnya terhadap tubuh kita? Antioksidan, anti cancer, nanti kita bahas anti cancer. Apalagi di sini anti inflamasinya, anti diabetes, anti hiperglikemik. Kalau anti hiperglikemik berarti akan menurunkan resiko stroke. Saya cari untuk stroke-nya Bapak Ibu. Apa sih yang terjadi? Keistimewaan manfaat daripada ketimun, kukumis, sativus terhadap stroke. Ternyata neuroprotektif terhadap jaringan yang mengalami iskemik. Inilah stroke iskemik. Bisa memanage tekanan darah, antiinflamasi, menyehatkan otak kita. Kita bahas sudah pada jantung, tinggi nutrisi. Saya cari lagi literatur bagaimana neuroprotektifnya dari Cucumis sativus terhadap kasus yang betul-betul sengaja dibuat kasus karena ini adalah pada binatang percobaan, iskemik. Dan apa di sana yang didapatkan? Studi menunjukkan bahwa Cucumis sativus atau ketimun mempunyai potensi terapi, perbaikan terhadap fungsi luhur binatang percobaan. Dahsyat, Pak. Ini satu jurnal. Apakah ada ketimun di dalam L-Cure? Sayuran. Ingat, 65 ini baru 2. Bayam, ketimun. Kemudian tomat. Kardiovaskuler kita sudah bahas. Menurunkan tekanan darah, memanage kolesterol. Anti-aterosklerotik berarti anti-stroke Bapak Ibu. Bisa di stop stroke dengan L-Cure. Kenapa? Karena bayam, ketimun, tomat. Menurunkan risiko stroke. Memperbaiki fungsi pembuluh darah. Berarti memperbaiki disfungsi endotel. Menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan risiko kanker, dan seterusnya.
inflamasi saya tidak akan bahas. Demikian juga dengan yang kita dapatkan. Antioksidannya, ini bicara dok ke mineral, dok nutrisi, potasium, kuper, vitamin C, vitamin. Dapat baik, sekali lagi, baik dari bayam, ketimun, tomat. Bagaimana terhadap orang yang sudah terkena stroke? Antioksidan yang powerful karena ada likopennya. Melindungi jantung, melindungi pembuluh darah, seluruh pembuluh darah berarti termasuk pembuluh darah yang ada di kepala kita. Gula darah, diabetes berarti nutrisinya luar biasa. Saya cari lagi terhadap stroke. Ini langsung. Bagaimana tomat mempunyai makanan yang istimewa terhadap melawan stroke. Dan apa yang didapat kesimpulannya? Tomat betul-betul menguntungkan pada orang yang telah mengalami stroke. Berarti resiko stroke bisa dicegah dengan L-Cure. Bagaimana dengan belimbing, Dokter Setio? Sama. Pembuluh darah, tidak perlu lagi antihipertensi karena blood pressure akan dimanage oleh belimbing, menurunkan kolesterol. Coba bisa dibayangkan Bapak Ibu. Bayam menurunkan kolesterol, ketimun menurunkan kolesterol, tomat menurunkan kolesterol. Sekarang belimbing menurunkan kolesterol. Apakah kita perlu penurun kolesterol yang lain selain L-Cure? Antioksidan, antiinflamasi, memperbaiki pembuluh darah. Penurunan berat badan sekali lagi. Jantung kita, pencernaan kita, sistem imun kita. Karambola atau star fruit sama hal yang sama. Gizi juga disampaikan fibernya menurunkan kolesterol, vitamin C-nya. Nah, ini yang menarik. Ketika L-Cure masuk karena mengandung belimbing, maka akan mencegah insomnia. Berarti tidur kita akan lebih bisa mencapai 6-9 jam atau 8 jam. Menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, ini sudah tidak perlu apalagi dengan detoxnya. Bagaimana terhadap stroke? Menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, antioksidan, pembuluh darah, penurunan berat badan. Bagaimana potensinya terhadap pasien usia lanjut sekarang? Kenapa usia lanjut? Karena rata-rata pasien stroke, meskipun usianya 40, 50, tapi tampangnya luar biasa. Maka apa yang akan didapatkan dengan Tara Food dan juga buah sawo? Sapodila tuh buah sawo. Nanti kita bahas buah sawonya. Apa yang didapat di sini Bapak Ibu? Hal yang sama. Tolong perhatikan menurunkan low density lipoprotein. Suplemen yang menurunkan kolesterol. Ini sudah tidak bisa didebatkan lagi karena ini adalah jurnal. Bagaimana dengan mangga? Langsung Bapak Ibu terhadap pembuluh darah kardiovaskuler. Penurunan tekanan darah, penurunan kolesterol, antioksidan, antiinflamasi, perbaikan metabolik. Hal yang sama. Jantung menurunkan kolesterol, magnesiumnya, antioksidannya, bisa dibayangkan sekarang ada 65 buah dan sayur yang ada di dalam L-Cure. Vitaminnya seperti ini. Kita mau bicara lagi vitamin, sementara di dalam L-Cure sedemikian rupa isinya. Apa manfaatnya terhadap stroke? Tekanan darah lagi. Antioksidan lagi. Kardiovaskuler. Jantung, pembuluh darah. Nutrisi jangan ditanya. Pencernaan diperbaiki. Ini hal yang sama tadi sudah disampaikan. Mohon maaf. Kemudian berikutnya kita dapat lagi dari buah yang istimewa, avocado. Lemak diperbaiki, tekanan darah diatur kembali, menurunkan resiko berbagai kondisi termasuk kardiovaskuler di dalamnya, penyakit jantung koroner berarti stroke di dalamnya. Akan memberikan lemak yang baik buat jantung kita. Nutrisi yang sama, vitamin. Cardiovascular disease, coronary heart disease turun. Menurunkan resiko 16-21%. Avocado terhadap stroke, menurunkan risiko stroke, jelas. Perbaikan tekanan darah. Lemaknya, perbaikan lemaknya.
Kardiovaskuler lagi, penurunan berat badan. Ini satu literatur yang bagus sekali bagaimana mencegah stroke terhadap makanan yang kita pilih. Jadi ini adalah satu penelitian bagaimana kalau kita memberikan satu dietnya disebut Mediterranean diet, dan diet itu adalah buah. Salah satunya adalah avocado. Ini yang didapat Bapak Ibu. Intervensi growth-nya menunjukkan bahwa perbaikan yang signifikan dengan menggunakan Mediterranean diet. Tolong pikirkan baik-baik. Kemudian buah naga, kardiovaskuler, menurunkan kolesterol lagi. Jadi dari awal Bapak Ibu, tolong pikirkan baik-baik. Dari awal kita bicara bayam sampai sekarang buah naga menurunkan kolesterol. Tekanan darah, peradangan, antioksidan. Hal yang sama semua di sini. Protek jantungnya berarti protek juga pembuluh darah kita, protek juga otak kita, nutrisinya, sistem imunnya. Bagaimana dengan buah kiwi? Hal yang sama. Tekanan darah diturunkan, lipid diperbaiki, tidak terjadi resiko sumbatan. Clot risk ini adalah sumbatan. Kemudian antioksidannya menurunkan kardiovaskuler, berarti jantung dan pembuluh darah. Weight management menurunkan berat badan. menurunkan berat badan. Hal yang sama didapatkan Bapak Ibu. Hal yang sama didapatkan Bapak Ibu. Ini yang menjadi catatan penting Ini buat yang kita menjadi bareng-bareng. catatan penting buat kita bareng-bareng. Kemudian, apalagi yang didapat lagi? Kemudian, Pisang. apalagi yang didapat lagi? Pisang. Bagaimana pisang terhadap Bagaimana resiko pisang terhadap resiko jantung dan pembuluh darah, penurunan jantung dan tekanan pembuluh darah, darah, penurunan tekanan darah, resiko stroke, resiko resiko serangan stroke, jantung, resiko serangan jantung, memanage kolesterol, antiinflamasi lagi. Demikian juga dengan gula darah. Pisang ternyata tidak sekedar enak Bapak Ibu. Ayo kita pikirkan baik-baik. Ada 65 yang dimasukkan ke dalam air cure. Nanasnya tekanan darah, penurunan kolesterol, melawan stres, termasuk stres pada jantung, pembuluh darah, imun sistem, antioksidan, tekanan darah, vitamin dan seterusnya. Sawo tadi saya sudah bicara juga, penurunan tekanan darah. Anti diabetes dan anti lipidemi ternyata. Mohon maaf Bapak Ibu, sawo itu manis banget, tapi ternyata anti diabetes. Ini hasilnya. Bagaimana signifikansi terhadap kontrol gula darah yang diberikan oleh sawo yang sedemikian manis. Hal yang sama, insulin, lipid profil diperbaiki oleh karena buah sawo. Dan itu ada di dalam L-Cure. Sapodila, antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, hepatoprotektor, berarti melindungi juga organ lain. Nah, terakhir, saya bicara duren, saya bicara durio. Ternyata hal yang sama kita dapatkan. Perbaikan terhadap gula darah. Membantu perbaikan organ lain. Terhadap jantung, tekanan darah turun. Kolesterol mengalami perbaikan, antioksidan. Kemudian, bagaimana dengan jahe? Bagaimana dengan herbal yang dimasukkan ke dalam L-Cure? Saya cuman sepintas saja. Apa yang saya ingin garis bawahi? Kardiovaskuler. Apa yang ingin catat lagi? Anti-obesitas, anti-diabetes, neuroprotection. Berarti melindungi stroke, jahe. Jahe lagi apa yang didapat di sini? Menurunkan kolesterol, menurunkan lemak. Langsung pada literatur cerebral ischemic, berarti stroke. Ternyata luar biasa. Bagaimana kandungan, di sini bicara gingerol, yang ada di dalam jahe, terhadap stroke. Kesimpulannya, secara keseluruhan, didapatkan bahwa 6 gingerol di titik ke-6, antioksidan dan antiinflamasi atau anti peradangan yang sangat efektif mengatasi kerusakan otak yang terjadi karena ischemic stroke.
Kemudian bagaimana dengan andrografis paniculata? Apa itu dok? Sambiloto. Ternyata anti diabetes. Ternyata menurunkan tekanan darah, kolesterol. Ini kandungannya, ini manfaatnya. Antioksidan, anti diabetes, anti peradangan. Neuroprotektif. Saya langsung ambil kesimpulan. Apa yang kami dapatkan menunjukkan bahwa Sambiloto mempunyai nilai terapi pada pengobatan pasien stroke. Centella sciatica, pegagan. Antibiotik, antiinflamasi, antikanker, neuroprotektif, antioksidan. Mohon maaf. Anti diabetes, neuroprotektif, antioksidan. Nggak usah yang lain. Hepatoprotektif. Centella sciatica. Sama. Alternatif treatment untuk neurological condition, khususnya stroke ischemic. Jadi Bapak Ibu pertanyaannya sekarang, apa mungkin Aircure bisa membantu penyembuhan pasien stroke? Supaya lebih seru, supaya lebih seru Pak Jamal, saya minta izin. Ayo kita jeda dulu, saya kembalikan dulu ke Pak Jamal. Apa renungan, apa diskusi kita sebelum masuk di produk? Mungkin ini akan lebih menarik. Saya kira dijeda dulu, kita diskusi bareng-bareng teman-teman, karena yang saya sampaikan adalah bahan mentah. Sebelum kita kuatkan dengan Aircure, kuatkan dengan Bimaco. Silakan Pak Jamal, saya serahkan dulu sama Pak Jamal. Oke, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Dokter Setio pada materi pada malam hari ini. Kalau kita, ya, kalau saya katakan tadi, kalau kita kuliah kedokteran ini setara dengan 2 SKS. Luar biasa. Nah, di mana luar biasanya Bapak Ibu? Sekali lagi, karena dokter saya tadi kupas tuntas secara ilmiah. Bayangkan Pak, Bapak Ibu, hasil-hasil riset penelitian internasional dan sudah terpublikasi di jurnal Internal Scopus. Artinya tidak diragukan lagi. Ya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kalau ada yang pertanyaan, bagaimana orang yang sudah kena stroke atau bagaimana mencegah stroke? Jawabannya ada di L-Cure. Karena semuanya, bayangkan Bapak Ibu, di L-Cure itu 60 macam. Sayur-sayuran, buah-buahan, biji-biji, dan beberapa pilihan. Itu hanya sebagian kecil tadi diuraikan Pak Dokter saya itu. Kalau setelah itu tidak sampai 10. Nah, kalau mau dikupas semua 65 sampai tengah malam, Bapak Ibu. Artinya itulah kesimpulan saya bahwa ya, kalau kita mencermati apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi itu, bahwa kalau ada pertanyaan, bagaimana Pak Dokter kalau saya ada pertanyaan saya mencegah stroke dan bagaimana kalau sudah terkena stroke. Jadi saya kira pertanyaan itu sudah terjawab semuanya secara keseluruhan tadi itu, ya. Namun demikian Bapak Ibu, tentu masih ada teman-teman masih ingin mendengarkan secara langsung ke Pak Dokter, bagaimana sekiranya kalau, ya ini ada beberapa pertanyaan saya tulis di kolom chat Pak Dokter, mungkin saya pilih kira-kira yang mana yang butuh penjelasan, ya, karena sudah banyak masuk pertanyaan di kolom chat. Nah ini ada dari, saya tidak tahu dari mana, karena dia tidak tulis asalnya, Marnawatil Fitri. Ya, di sini pertanyaan Pak Dokter, bagaimana cara, nah ini, karena tema kita ada pulihkan. Nah, bagaimana cara mengembalikan kondisi kesehatan ya dari orang yang kena stroke dan itu sudah 2 tahun dialami oleh beliau ya. Jadi ya tadi kalau kita cermati pertanyaan penguraian tadi itu, yaitu ada 2, L-Cure dan Bimaco. Kenapa Bimaco? Walaupun tadi belum disinggung tentang Bimaco. Kenapa Bimaco? Karena di situ ada ginseng. Nah, ginseng itu kan fungsi utamanya memperlebar pembuluh darah dan memperlancar peredaran darah. Jadi itu ya. Tapi saya kira memang teman-teman yang ada di dalam Zoom ini ingin mendengarkan secara langsung penjelasan dari Dokter Seto. Itu yang tadi pertanyaan yang
memang butuh penjelasan Pak Dokter, karena di bilang sini bahwa beliau ini sudah mungkin apakah beliau yang terkena atau keluarganya, bahwa dia Mhm, sudah stroke selama 2 tahun. Nah, mhm, sepengetahuan saya Pak Dokter, mungkin ini memang perlu penjelasan juga bahwa stroke itu sebenarnya yang saya pahami, yang saya pernah baca, dua penyebabnya. mhm. Ada yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah, kemudian ada yang disebabkan karena pecah pembuluh darah. Nah, ini mungkin dua-duanya bisa mendapatkan pencerahan dari Pak Dokter. Bagaimana kalau Ya, seorang hanya kena stroke karena hanya penyumbatan ya, uh, belum pecah, tapi bagaimana kalau sekiranya pembuluh darahnya sudah pecah? yes. Nah, ini mungkin yang butuh penjelasan supaya teman-teman harus mengetahui stroke-nya itu apakah stroke karena penyumbatan saja atau stroke-nya itu karena pecah pembuluh darah. Nah, itu perlu ada data awal sebenarnya sebelum kita tangani. Saya kira itu barangkali pertanyaan pertama Pak Dokter, butuh pencerahan kayaknya ini. Baik, Silakan. siap, siap. Bapak Ibu, kita harus berterima kasih atau mungkin nanti manajemen ngasih hadiah ini. Ngasih hadiah kepada para penanya. Kenapa saya katakan harus ngasih hadiah? Karena beliau-beliau yang akan membuka wawasan kita dalam bentuk pertanyaan. Setuju Pak Jamal ya? Ya, Ibu Manawiyatul Witri menanyakan, bagaimana cara mengembalikan? Bapak Ibu, nanti kita harus, itulah kenapa saya katakan harus ada kesepakatan. Kalau kita punya pendapat, masing-masing punya pendapat, maka tidak akan pernah berhasil. Jadi kalau pertanyaan sekarang adalah bagaimana mengembalikan kondisi orang sudah stroke. Ini kebetulan baru, kalau saya katakan 2 tahun itu baru, Pak. ya, ya, ya. Ada yang lebih parah lagi dari itu. Ada yang lebih jelek lagi dari itu. Tapi balik lagi sekarang konsepnya. Kalau Bapak Ibu, kalau Ibu Fitri, saya menyebutnya nama belakangnya aja Ibu Fitri. Kalau Ibu Fitri atau siapapun mungkin kerabat keluarganya mengalami stroke, maka apa yang harus kita lakukan pertama adalah tolong masukkan. Masukkan dulu ke dalam pola pikir kita. Proses terjadinya stroke itu seperti yang tadi Pak Jamal sampaikan bisa terjadi perdarahan atau terjadi sumbatan. Yang pada dasarnya sama. Itu suatu perjalanan yang bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan tiba-tiba, tapi perjalanan panjang. Kenapa saya katakan perjalanan panjang? Karena tidak akan tiba-tiba terjadinya, tapi proses. Nah, kalau proses, berarti akan melibatkan tingkah laku kita, style kita, Bapak Ibu. Di dalamnya ada style kita. Style apa nih, Dok? Pola apa? Pola hidup kita, pola makan kita, olahraga atau tidak kita. Seperti apa tingkah laku kita keseharian sampai terjadi stroke. Jadi kalau pertanyaan bagaimana cara mengembalikan, ya harus dikembalikan dulu pola itu. Ya, ya. Saya belum bicara L-Cure, saya belum bicara Bimako. Sama hanya ketika, mohon maaf, mungkin akan disampaikan, kasus stroke itu, aduh luar biasa beratnya. Sulit sekali sembuhnya. Mohon maaf ya kalau pertanyaan Ibu Fitri sekarang udah 2 tahun. 2 tahun apa yang sudah dilakukan? Ternyata tidak ada hasil apa-apa sampai hari ini. Saya masuk di medsos, saya sampaikan, kalau ada yang memberikan anjuran, siapapun beliau, tapi kalau sudah 2 tahun berjalan, ternyata tidak ada hasilnya, jangan diikuti lagi anjuran itu. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Seperti dari presentasi. Ayo kita pikirkan alternatif. Ayo pikirkan yang lain. Makanya betul kata Pak Jamal, ya sudah, di sini juga sebetulnya udah ada yang menjawab. Produk jawabannya adalah L-Cure dan Bima. Kenapa? Karena kita sudah berani meninggalkan pola pikir yang lama. Jadi, bagaimana cara mengembalikan? Rubah pola pikir kita. Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di semangat saya, Pak Jamal menyampaikan untuk mengembalikan orang yang stroke itu gampang. Tapi harus berasal dari yang bersangkutan, bukan disuruh oleh Dokter Setio, bukan karena Jumhar malam hari ini, bukan. Masukkan ke dalam bawah sadar kita, saya bisa bangkit, saya bisa kembali pulih. Saya harus
merubah, saya harus hijrah. Kalau kemarin saya makanannya adalah daging, ikan, ayam, seafood, telur, maka itu dikikis dulu, jangan dimasukkan dulu ke badan kita. Kan kita pengen ngerubah. Dok, makanannya apa? Ya nabati. Buah, buah, ubi, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian yang tidak dimakan puluhan tahun sebelumnya. Dan apa yang saya sebutkan ada di dalam L-Cure. Jadi kalau kita kombinasikan makanan kita rubah, kemudian kita konsumsi L-Cure, kira-kira akan terjadi nggak perbaikan? Kira-kira akan pulih nggak? Maka kita harus punya keyakinan ke sana. Satu. Yang kedua, kita kombinasikan lagi dengan Bimako. Seperti yang tadi disampaikan. Ada kandungan ginseng. Maka ketika kita buka literatur mengenai ginseng, kita baca lagi mengenai ginseng. Apa yang kita tidak dapat dari ginseng? Apa yang kita tidak dapat dari kopi? Apa yang kita tidak dapat dari kolagen? Maka kita dapat, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi, nanti ada resep di akhir pembicaraan kita. Dan resep itu harus disepakati. Bukan hanya ditayangkan, terus kemudian lupa lagi. Bukan. Harus disepakati. Jadi pertanyaan ini sederhana, Pak. Rubah. Dok, saya di kursi roda. Saya tidak bisa jalan. Pertanyaan saya, bisa nggak melakukan olahraga? Bisa nggak otot lain bergerak? Bisa, dok. Lakukan otot yang bisa bergerak. Tangan kanan lemah, dok. Kaki kiri lemah, dok. Sementara lemah, oke, sekarang kita pakai tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan. Demikian juga dengan otot yang lain, tapi tetap harus dilakukan. Dan kita berharap yang mengalami kelemahan, kelumpuhan, itu juga bergerak. Bergerak kenapa? Karena hijrah kita. Berjemur. Kenapa saya menyatakan berjemur, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu stroke atau tidak stroke, matahari akan terbit besok. Bapak Ibu punya hutang atau tidak punya hutang, matahari tetap akan terbit besok. Jadi kalau kita berkawan dengan matahari, berarti kita akan mendapatkan manfaat matahari. L-Cure tidak akan pernah ada kalau tidak ada matahari. Kenapa demikian? Karena isinya adalah buah dan sayur dan herbal. Dan itu akan ada fotosintesa yang dilakukan oleh matahari. Rubah pola kita, termasuk pola makan kita. Rutin olahraga. Berjemur. Dok, ini sudah lemah sekali. Berarti perlu latihan, perlu fisioterapi. Rutin fisioterapi. Ini sudah 4. Yang terakhir, L-Cure dan Bimako harus dikonsumsi sampai pulih. Mungkin itu dulu Pak Jamal supaya kita lebih itu Ya. lagi menarik lagi karena saya yakin banget ini antusias teman-teman luar biasa Ya. dengan peserta sampai 180 orang. Terima kasih Pak Jamal. Silakan. Saya kembalikan Baik, Pak Jamal dulu. saya mau tambahkan sedikit Pak Dokter, izinkan saya. Kebetulan ini bidang saya memang di olahraga. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Dokter bahwa memang harus ada juga fisioterapi. Artinya orang yang stroke itu memang kita sarankan memang menggunakan L-Plus sama Bimako. Tetapi untuk mempercepat pemulihannya itu memang harus ada terapi gerak. Ya, memang ada beberapa gerakan-gerakan yang perlu dilakukan dan itu bisa dipandu. Kalau memang masih susah untuk bergerak kita pandu. Tetapi kalau dia sudah bisa bergerak, dia bisa lakukan sendiri, ya. Nah ini memang perlu Bapak Ibu, saya perlu sampaikan tambahkan Pak Dokter, memang menangani stroke itu butuh kesabaran, ya. Tidak bisa serta merta seperti membalikan telapak tangan, tidak, karena ini prosesnya sangat panjang. Ini sudah akumulasi sudah puluhan tahun yang lalu kita tabung, dan itu untuk mengembalikan itu juga butuh waktu Bapak Ibu. Ini harus disepakati, ya, harus disepakati. Nah juga sepertinya memang untuk cepat pulih dari stroke itu, memang yang bersangkutan harus merubah pola pikirnya, harus yakin bahwa penyakit saya bisa sembuh. Karena ya saya kira kita sepakat ya kalau agama Islam itu bahwa semua penyakit bisa disembuhkan. Nah, di sini L-Cure sama Bimako itu sebagai wasilah ikhtiar kita, usaha kita, tetapi yang menyembuhkan
Allah. Karena kita ini adalah milik Allah. Mohon maaf Pak Dokter, saya tambahkan seperti itu karena bidang saya. Jadi saya memang kalau menangani stroke itu memang saya tambahkan dengan terapi gerakan, ya gerakan-gerakan yang kira-kira apa namanya, merangsang kembali untuk bisa kembali apa yang selama ini pasif, ya. Setelah kita berikan L-Kur, setelah kita berikan Bimako, maka kita bantu untuk bagaimana dia mencoba bergerak itu sesuai kondisinya. Jadi ada gerakan-gerakan untuk menyesuaikan kondisi pasien tersebut, ya. Itu kalau pengalaman saya Pak Dokter. Nah, ada masih terkait tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi Pak Dokter, tadi kan 2 tahun. Nah, di sini ada bahkan 8 tahun Pak Dokter, ya. 8 tahun sudah kaku, ya, tangan dan kakinya, dan bahkan sudah melakukan juga pengobatan alternatif yang lain. Nah, mungkin ini dari Pak Ansori Yusra dari Pekanbaru, ya. Kembali, ya tentu kita harus melihat, kalau saya nanti Pak Dokter menjelaskan, kita harus kembali melihat kondisi orang tersebut, ya. Karena ya sebenarnya menangani itu kita memang harus melihat kondisi, sehingga kita bisa memberikan keyakinan bahwa Betul, bisa. Dan juga saya kira tergantung dari umur. Ya, tergantung betul. dari umur. Kalau umur masih muda itu saya kira agak lebih mudah untuk kita kembalikan ketimbang dengan yang sudah tua, katakanlah sudah 70 tahun, 80 tahun itu memang ya berbeda. Saya kira mungkin Pak Dokter bisa tambahkan tadi karena ini ada kaitannya ya, tadi pertanyaan pertama, Iya, karena betul. di sini 8 tahun. Ya, Ya, silakan Pak Dokter mungkin. Ya. makasih. Ini dari Pak Ansori Yusra Pekanbaru. Saya stroke sudah 8 tahun. Pak Ansori, pertanyaan kita sederhana. Mungkin Bapak Ibu juga harus betul-betul menjadi perhatian kita. 8 tahun. Sudah dilakukan ABCD. Termasuk pengobatan alternatif. Nah, sekarang pertanyaan buat kita sama-sama. Sederhana. Ya, kalau kita balikin lagi ke apa yang kita bicarakan bareng-bareng dari awal. Kenapa sampai 8 tahun? Kenapa sampai 2 tahun tidak berubah? Tolong pikirkan baik-baik. Apakah kita sudah betul-betul hijrah? Pak Ansori, saya minta mulai hari ini kita sudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita sudah silaturahmi hari ini. Dan Bapak Ibu buat siapa saja yang punya saudara terkena stroke, mohon dengan sangat, sekali lagi dengan sangat. Saya tidak tahu usia Pak Ansori berapa, tapi pasti makanan kita adalah, sekali lagi, makanan kita adalah daging, ikan, ayam, seafood, telur. Itu sudah tidak bisa dihindari, Pak. Kenapa sampai 8 tahun tidak berhasil? Karena makanan itu masih dimakan. Ingat kenapa saya menayangkan satu tayangan slide dari The Chinese Study membandingkan antara nabati dengan hewani. Kalau Pak Ansori, kalau Ibu Fitri masih konsumsi kolesterol, karena kolesterol itu ada di daging, ikan, ayam, seafood, telur, maka selamanya sumbatan itu tidak akan pernah berkurang, malah bertambah. Jadi apa yang terjadi dengan Pak Ansori dari awal terkena stroke sampai 8 tahun? Bukan membaik, tapi memburuk. Jadi malam hari ini Pak Ansori, Bu Fitri, stop total, kalimat saya, stop total makanan hewani. Atau kalau mau kalimatnya lebih bijaksana lagi, Pak Zamal mungkin bisa mencatat, puasa. Puasa tidak makan hewani. Puasa tidak makan ikan, puasa tidak makan ayam, puasa tidak makan daging, puasa tidak makan seafood, puasa tidak makan telur. Yang notabene adalah puasa tidak memasukkan lagi kolesterol ke badan kita. Jadi makanannya apa, Dok? Buah, ubi, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan. Harus 100% nabati dulu. Tadi sudah disampaikan, tergantung kondisinya. Sekaku seperti apapun, 8 tahun pasti kaku. 2 tahun saja sudah lemah. Tapi kalau fisioterapi, dengan banyak sekali metodenya, caranya seperti yang disampaikan oleh Pak Jamal, itu bisa. Justru kuncinya ada di sana. Jangan pernah mohon maaf ya, dari bisa melangkahkan kaki. Sekali lagi kalimatnya. Dari mulai masih bisa melangkahkan kaki.
Jangan turun, Pak. Jangan minta tongkat. Dari tongkat nanti minta walker. Dari walker minta kursi roda. Maka tambah lama tambah turun. Truk itu harus dilawan. Lawan dengan gerak. Mampukan, perintahkan gerak. Tangan yang lemah, yang kaku itu perintahkan bergerak. Bapak Ibu, Pak Ansori Yusra di Pekanbaru. Di sini kalimatnya masih kaku dan belum kembali elastis. Coba tanya sama istri atau sama siapa aja yang bersama di rumah di sana. Ketika tidur lemes nggak yang kaku itu? Ternyata lemes, Pak. Jadi kalau tidur tidak ada kekakuan seperti apapun, lemes. Artinya, Bapak Ibu, otot itu masih bisa dilemeskan atas perintah. Ketika tidur, saya yakin banget otak kita memerintahkan istirahat. Maka kekakuan itu tidak ada. Jadi saya ingin Pak Ansori ketika sadar pun, mintalah sama tangan sama kaki itu. Jangan kaku, jangan kaku. Saya pengen bisa megang, saya pengen bergerak. Kekuatan itulah yang minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka dapat. Rubah makanan, tetap bergerak. Berjemur, 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 berjemur. Dok, jam berapa? Berapa lama? Matahari itu diminta untuk terbit dan terbenam. Jadi jangan bicara jam. Pagi bisa, siang bisa, sore bisa. Bila perlu, berjemur itu 3 kali sehari. Dan indikatornya bukan berapa lama, tapi mandi keringat. Kalau Pak Ansori, Bu Fitri, atau siapa saja yang mengalami stroke bersedia untuk mandi keringat, maka kotoran berpuluh-puluh tahun itu akan dikeluarkan dengan mudah. Fisioterapi itu terapi. Matahari itu terapi. Dari matahari kita dapat panas. Dari matahari kita dapat gelombang atau cahaya. Terapi setiap hari rutin. Terakhir, seperti yang tadi, percepatlah penyelesaiannya dengan L-Cure dan Bimaco. Jangan ada keraguan. Sampai kapan, Dok? Sampai sembuh. Sampai pulih. Sampai hilang kaku. Nah, sekarang karena kasusnya sudah sedemikian rupa, terima kasih Pak Ansori. Bapak Ibu, saya ingin mendampingi. Saya ingin mendampingi sampai sembuh. Mungkin nanti manajemen akan bisa mengatur kita bagaimana kita bisa berkomunikasi rutin dengan siapapun yang memerlukan terus pendampingan. Kalimat saya adalah saya ingin mendampingi sampai sembuh. Buat nanti satu mekanisme, entah itu dalam grup WA, entah itu dalam grup konsultasi. Yuk kita lakukan. Mudah-mudahan ini memberikan semangat buat kita. Sekali lagi resepnya adalah rubah pola pikir kita, rubah makanan kita, rubah lifestyle kita. Olahraga harus dilakukan apapun konsekuensinya dan semampu yang kita bisa mampu. Berjemur sampai mandi keringat, lakukan fisioterapi, lakukan terapi, konsumsi L-Cure Bimaco. Demikian buat Pak Ansori. Saya kembalikan ke Ya, Pak Jamal. Silakan Pak Jamal. Terima kasih. luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Saya tadi konsultasi dengan Pak Tofi bahwa waktu kita memang hanya 90 menit ya. Jadi kita mulai tadi jam 8.30 waktu Indonesia Tengah. Berarti sisa 10 menit lagi waktu yang tersedia sesuai dengan kesepakatan dari tadi Pak Taufik. Nah, ya. Sebenarnya kalau kita mau ini memang tidak akan pernah habis. Nah, oleh karena itu seperti yang dikatakan tadi Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter bahwa memang perlu ada mekanisme untuk teman-teman yang sudah mengalami sakit seperti itu untuk bagaimana Pak Dokter mendampingi sampai betul-betul bisa sembuh. Nah, ini memang perlu mekanisme. Nah, mungkin nanti manajemen mengatur sedemikian rupa sehingga teman-teman yang mengalami tersebut bisa terbantukan. Eh, jadi memang apa yang disampaikan Pak Dokter saya katakan tadi itu ini adalah hanya sebagai bahan diskusi. Karena kalau kita membahas secara tuntas memang waktunya tidak cukup Bapak Ibu. Jadi kita harus bersabar. Kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat karena waktu kita memang dibatasi Bapak Ibu. Apalagi teman-teman di Indonesia Timur sekarang sudah hampir jam 11 ya. Dan saya kira kita sepakat semua bahwa kita memang juga butuh istirahat.
karena tubuh kita memang adalah kebutuhan meminta jatah untuk istirahat. Nah, teman-teman sekalian, ada yang bertanya, ya mungkin saya bahwa mungkin memang tidak yakin bahwa dengan botol kecil ini dikatakan bahwa ada 65 macam kandungannya. Nah, kalau memang secara kasat mata tidak masuk di akal, ya kan? Makanya pertanyaan tadi itu bagaimana prosesnya. Nah, mungkin sedikit saya singgung sedikit sini dan mungkin nanti ditambahkan oleh karena ini penting memang Pak Dokter, mungkin Pak Dokter sebagai konsultan produk bahwa ini 65 macam ini bukan seperti yang kita lihat di luar sana, ini melalui bioteknologi. Dan ini prosesnya minimal 9 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Jadi Siap. kalau memang setelah teknologi itu kita harus yakin bahwa memang walaupun kecil seperti ini, kandungannya itu ya diproses bahan mentahnya Oke, itu saya paham. 65 macam dari Betul. buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian dan rempah-rempah pilihan. Nah, setelah diolah maka laboratorium mengeluarkan apa kandungan-kandungannya itu tadi yang disampaikan bahwa ada 18 asam amino, ada multivitamin, ada probiotiknya, ada enzimnya, ini luar biasa. Jadi ini diklaim sebagai produk pertama di Indonesia yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh manusia. Kenapa, Bapak Ibu? Ya, kalau yang baru mengikut seperti ini bahwa kesehatan itu diawali dari DNA atau inti sel kita. Nah, DNA atau inti sel kita kebutuhannya makanannya adalah enzim dan asam amino. Nah, di L-Cure sudah ada asam amino dan enzim. Berarti kalau ya seseorang mengalami permasalahan diminumkan dengan L-Cure ini, maka insya Allah secara pelan-pelan akan teratasi karena intinya yang diperbaiki. Ya, Yes. kebetulan Pak Dokter saya di olahraga saya mempelajari fisioterapi, saya mempelajari Betul. fisiologi, saya mempelajari anatomi. Jadi Iya. kalau kita mempelajari struktur tubuh kita, ya itu kalau dipahami bahwa memang apa yang disampaikan Pak Dokter, sehat itu murah, sembuh itu gampang karena kita sudah tahu mekanismenya, kita Yes. sudah tahu apa yang dibutuhkan. Jadi saya Betul. biasa begini Pak Dokter, maaf diluruskan, saya selalu mengatakan bahwa memang sehat itu murah dan sembuh itu gampang. Yes. Yang penting berikan apa yang dibutuhkan tubuh kita. Jangan berikan yang tidak dibutuhkan. Nah, Betul. di zaman sekarang ini manusia pada umumnya, kalau di sini saya kira tidak ada seperti itu, bahwa bukan diberikan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, tapi sesuai dengan kebutuhan di sini tenggorokannya, enaknya. Yes. Tapi dia tidak pikirkan bahwa apakah itu merupakan kebutuhan tubuh kita atau bukan. Nah ini yang saya katakan ini memang butuh waktu untuk kita bagaimana merubah pola pikir masyarakat sehingga cara pelan-pelan nanti itu akan Edukasi. hijrah. Kalau saya katakan hijrah, memang butuh waktu. Kita memang Betul. teman-teman keluarga besar Bima, kita harus sepakat bahwa memang butuh waktu untuk kita berproses untuk Betul. menyadarkan masyarakat karena ini sudah katakanlah sudah terprogram di otaknya kalau ada masalah ini langsung ini, kalau ada masalah ini langsung ini. Ini kita hadir, ya ini luar biasa kita hadir untuk bagaimana menyampaikan kepada masyarakat. Betul. Nah, ke masyarakat tentu untuk menyampaikan ini butuh ilmu. Nah, ilmunya kita dapatkan dari dokter Setu. Jadi ini insya Allah dan dokter Setu ini terus-menerus akan memberikan pencerahan materi-materi yang kepada kita sebagai bekal kita semuanya untuk turun ke lapangan, untuk menyadarkan masyarakat, untuk membantu masyarakat sehingga masyarakat kita akan terbantukan dengan hadirnya PT Bima di Indonesia ini. Saya kira barangkali itu karena uh, mungkin ada sedikit Pak Dokter Saya coba. untuk Betul. closing. Ya, Siap. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Bapak Ibu yang bertahan luar biasa. Sebetulnya kalau ini masih ada waktu sekitar 5 menit, saya 5 coba menit lagi Pak Dokter. 5 menit 5 lagi. menit lagi. Ini adalah apa namanya slide-slide terakhir yang perlu kita Ya, simak bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena disinilah peran kita. Jadi ini yang dipertanyakan, apa mungkin Elcure bisa membantu? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Jamal, kuncinya ada di sini Bapak Ibu. 65 kandungan. Jadi pola pikir kita, si kecil ini ternyata memang beda isinya. Bioteknologi itu
proses sekian lama, dalam hal ini adalah 9 bulan, Iya, maka akan berubah yang makro itu menjadi sedemikian luar biasa. Dan perizinannya itu dalam bentuk TR. PR. Apa Bonus dok pengembangan. TR itu? TR itu berarti bukan suplemen, bukan makanan. Kalau kalau makanan dalam negeri berarti MD. MD. Kalau suplemen dalam negeri berarti SD. Ini adalah TR. PR. Kategorinya sudah beda Bapak Ibu. Makanya lupakan yang lama. Lupakan pola pikir kita yang lama. Apa yang ada di dalamnya seperti yang tadi jelaskan. Asam amino. Ini sudah cerita Bapak Ibu semuanya. 18 asam amino sudah terkandung di dalamnya. Kita perlu asam amino. Saya sudah menjelaskan berapa asam amino yang ada di dalamnya. Tubuh butuh asam amino. Kalau kurang berarti fatal. Kenapa demikian? Karena ada esensial dan non-esensial. Kenapa demikian? Karena sudah harus, kalau yang non-esensial mungkin kita dapat. Tapi yang esensial kita tidak bisa produksi. Harus dapat dari luar. Tadi sudah dijelaskan DNA. Sel kita terbentuk karena DNA yang sehat. DNA yang sehat akan membentuk sel yang sehat. Sel yang sehat akan membentuk jaringan yang sehat. Jaringan yang sehat akan membentuk organ yang sehat. Organ yang sehat akan membentuk satu sistem organ. Maka tubuh kita sehat. Tubuh kita pulih Bapak Ibu. Jangan ada keraguan di sana. Saya mencuplik satu persatu fungsi dari asam amino. Bagaimana sel asam amino berperan. Semuanya literaturnya bagaimana terhadap jantung, bagaimana terhadap iskemik yang terjadi pada jantung maupun pada otak kita. Karena asam amino. Bagaimana gagal jantung, bagaimana perbaikannya. Bagaimana dengan hubungan antara asam amino dengan penyakit jantung, koroner, peradangan. Ini real, ini penjelasan luar biasa Bapak Ibu. Didapatkan, kalau kita sudah berbicara kardiovaskuler, berarti otak pun sama. Stroke pun akan bisa diatasi. Sekali lagi vitamin tadi sudah disinggung. Kita mendapatkan makanan yang notabene nabati, sekian full, manfaatnya sekian. Itu saja tidak difermentasi, tidak di bioteknologi Bapak Ibu. L-Cure dilakukan dengan bioteknologi. Maka berkali-kali lipat. Bagaimana fungsi kardiovaskuler terhadap vitamin-vitamin jelas didapatkan. Bagaimana hubungannya vitamin dengan seluruh fungsinya. Maka kita dapatkan demikian juga dengan enzim. Bagaimana peran enzim dalam mengatasi stroke serangan jantung. Bagaimana enzim sebagai satu hal yang betul-betul menjadi andalan pendekatan terhadap kardiovaskuler. Ini saya dapat semua, kalau Bapak Ibu berkenan, maka akan didapatkan semuanya. Nutrisi, kemudian tadi disampaikan juga sama Pak Jamal, probiotiknya ada di dalam L-Cure. Bagaimana manfaat probiotik, hal yang sama. Mekanismenya seperti apa probiotik dalam perbaikan tubuh kita. Jelas, ilmiah, tidak ada keraguan. Demikian juga dengan peran daripada prebiotik dan probiotik terhadap tubuh kita. Di mana saja peningkatannya. Maka L-Cure, kalau boleh dikatakan, kekuatan yang luar biasa untuk pemulihan. Berbagai kondisi sakit, termasuk pasca stroke. Demikian juga dengan Bimako. Kenapa dengan Bimako? Saya sudah menganjurkan jangan 1 cup. Tapi lebih dari 1 cup. Karena ginseng. Salah satunya. Saya tidak ingin membahas lebih dalam Bapak Ibu. Tapi resepnya adalah rubah pola makan kita dengan perbanyak makanan yang sehat. Rutin olahraga, rutin berjemur sampai berkeringat. Konsumsi L-Cure dan Bimako sampai sembuh. Dan dahsyatnya Bapak Ibu, barang siapa yang tidak ingin kena stroke, maka bertingkah lakunya seperti anak kecil. Mudah menerima. Dan resep L-Cure terhadap anak-anak kita, cucu kita, supaya tidak terkena stroke, juga yang sama. Bisa diberikan. Dalam bentuk tetes. Nah, pertanyaan, ada komentar tadi sedikit saya nyimak. Masa sih kecil gini, rasanya juga cuma rasa air doang. Rasa air karena dalam bentuk tetes.
Sudah tetes diencerkan. Saya bersama siapa sekarang? Mungkin Pak Taufik langsung masukkan di mulut dan bukan bicara tetes 5 sampai tetes lagi bisa disemprotkan. Karena Langsung bukan disendok, Pak Dokter. langsung disendokkan dan lain sebagainya. Itu lain ceritanya Bapak Ibu. Nggak ada bicara dosis. Siapapun bisa menerima. Mungkin itu. Terima kasih sharingnya saya stop. Oke, Pak Jamal, saya tidak bisa lagi closing statement, tapi ayo kita berpikir dan banyak masukan. Kita harus ada komunikasi lebih dalam lagi. Grup seperti apa dibuatkan grupnya, bagaimana pola komunikasinya, sehingga akan mempermudah teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi karena waktu terbatas. Saya mohon maaf kalau saya terlalu keras, tapi itulah semangat saya. Saya tidak ingin kena stroke, saya tidak ingin sakit, saya ingin menjadi pendamping Bapak Ibu semua. Terima kasih. oke, terima kasih Pak Dokter, luar biasa sekali. Saya sebenarnya kepingin terus bersama dengan Pak Dokter, tapi memang waktu membatasi kita semuanya, Bapak Ibu. Kita bersabar dan insya Allah terus-menerus Pak Dokter akan memberikan materi kepada kita dengan tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Kita berharap sekali keilmuan ilmunya beliau kita bisa serap dan kita coba aplikasikan nanti di lapangan. Jadi ada satu catatan penting tadi awal materinya Pak Dokter itu yang saya mau pegang dan itu merupakan mungkin kesepakatan kita bersama bahwa 80% bisa dicegah. Nah ini nih. Jadi oke, kalau teman-teman yang sudah mengalami masalah stroke itu kita tangani, tapi kita fokus juga kepada yang belum karena 80% kita cegah. Kan ada semboyan yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati dan jauh lebih ringan, lebih murah kalau kita cegah daripada mengobati. Oleh karena itu teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini yang 100 tadi sampai 178 orang luar biasa. Sekarang masih bertahan 166. Nah ini kalau pola pikir kita tadi sampaikan Pak Dokter itu kita mampu menerapkan, insya Allah kita betul-betul mampu membantu masyarakat menangani permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Ini luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau misalnya ada masalah-masalah yang dipertanyakan bisa kita hubungi langsung kepada upline-upline kita yang aktif. Ya, nanti upline kita bisa menjelaskan. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, nanti mungkin upline kita akan bertanya kepada Pak Dokter atau kepada Ibu Lus sebagai formulator, sehingga itu akan betul-betul nyambung semuanya. Jadi jangan kita simpan sendiri, segala permasalahan-permasalahan itu kita konsultasikan ke upline kita, kepada Pak Dr. Seto, kepada formulator kita Ibu Lucy, yang selalu terbuka untuk menerima semua pertanyaan-pertanyaan dan beliau siap untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Itulah keluarga Bima. Bima adalah rumah kita. Bima adalah masa depan kita. Jadi kita harus berpikir jauh ke depan. Ya, saya Pak Dokter maaf, memang ini punya butuh perjuangan. Mungkin 5 tahun ke depan, saya punya impian bahwa setiap rumah ada El-Cure dan Bimako. Karena selalu saya menyampaikan pada teman-teman, dua produk ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Jadi mau tak mau, suka tidak suka kita harus berikan tubuh kita. Maaf kalau saya katakan bahwa kalau kebutuhan kita, kebutuhan manusia, kebutuhan tubuh kita, lantas kita tidak berikan, maka sama dengan menzalimi tubuh kita. Padahal tubuh kita lah yang kita pakai bekerja untuk mendapatkan rezeki, dan rezeki itu kalau saya katakan, rezeki itu harus kembalikan juga kepada tubuh kita, haknya. Karena dia bekerja untuk mendapatkan. Maka saya katakan, kenapa kita tidak sisihkan sekian persen penghasilan kita untuk kembali ke tubuh kita. Apa yang dibutuhkan tubuh kita? Yaitu El-Cure dan Bimako. Saya kira barangkali itu Pak Dokter, semua teman-teman, Pak Taufik dan semuanya ada di dalam Zoom ini. Saya semangat sekali mendengarkan tadi materi-materi dari Pak Dokter. Inilah, jadi kita, kalau saya simpulkan bahwa kita bersyukur sekali ada di keluarga besar Bima. Jadi mari kita mengajak teman-teman kita di luar sana yang belum menjadi keluarga kita ajak untuk masuk di sini. Kita bareng-bareng belajar. Katakanlah ini, kata Pak Dokter tadi, tidak usah kita masuk ke kedokteran. Kita masuk saja ke Akademi Bima. Di sini kita belajar bareng-bareng. Dan itu langsung aplikasinya, tidak secara teoritis. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Saya sebagai membersamai, memimpin ya, mengatur jalannya acara kita malam ini. Tentunya saya manusia biasa, tentunya masih banyak kekurangan dan saya malam ini, maaf Pak Dokter, pertama kali saya sebagai MC, pertama kali sebagai moderator, selama ini saya bang materi, jadi kalau ada kurangnya mohon dimaaf, ya mohon dimaafkan karena memang kalau pertama itu pasti banyak kekurangannya.
saya kira Bapak Ibu, tiba saatnya kita mengakhiri pertemuan kita di sini. Saya mengajak kita semua bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.